Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan Ibu Azizah dalam mata pelajaran IPS materi pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Yuk kita bahas sama-sama. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tentang perbedaan kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Masih banyak kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas dan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Namun, sebelum memahami tentang upaya pendistribusian pendapatan, kalian perlu memahami tentang pengertian redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Contohnya seperti ketika kalian membeli barang di minimarket. Terdapat PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu pajak dari barang tersebut masuk ke pemerintah. Dan pemerintah menyalurkan dalam bentuk subsidi contohnya untuk subsidi bahan bakar atau harga tiket kendaraan umum atau subsidi rumah dan lain-lain. Lalu ada dua jenis redistribusi pendapatan. Ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Apa itu redistribusi vertikal? Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Contohnya, ketika pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah akan disalurkan untuk pembangunan negara atau dalam penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Itu juga salah satu contoh dari redistribusi vertikal. Lalu yang kedua, redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal ialah transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa kepada anak-anak. Dan redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Contohnya adalah ketika kalian lebaran, kalian mendapat angpau lebaran atau seperti satu siklus kehidupan seseorang ke siklus kehidupan yang lain. Seperti ketika kalian masih anak-anak, kalian akan mendapatkan uang jaminan sosial. Tapi ketika kalian sudah beranjak dewasa, kalian akan membayarkannya untuk anak-anak. Selanjutnya, program pemerintah dalam redistribusi pendapatan di Indonesia. Ada beberapa strategi pemerintah dalam merealisasikan beberapa program redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan tersebut mencangkup kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Contohnya seperti bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Atau ada juga dana BOS, bantuan operasional sekolah. Dan yang banyak kita rasakan adalah Kartu Indonesia Sehat. Yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Contohnya, banyak UMKM di Indonesia yang terkendala dengan modal. Lalu pemerintah mengeluarkan program KUR atau kredit usaha rakyat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah
untuk bisa mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal atau LKF. Karena pemerintah sendiri telah menitipkan uang yang berasal dari APBN negara sebesar 1,4 triliun untuk program KUR ini. Yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau yang disebut dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Lalu yang keempat, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR ini adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan atau suatu tanggung jawab sosial. Contohnya seperti PT Pertamina membangun kawasan pendampingan pendidikan, penelitian, dan rehabilitasi mangrove di Desa Lemo dengan tujuan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh kepentingan masyarakat. Lalu yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana praktik redistribusi pendapatan di Indonesia? Pemerintah Indonesia melakukan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan, yaitu sebagai subsidi dan pajak. Subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan dari pemerintah kepada rakyat. Contohnya, ada program rumah subsidi, BPJS Kesehatan, dan gas subsidi, gas tabung 3 kg yang bersubsidi. Lalu pajak, apa itu pajak? Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Sebaliknya, pajak merupakan kebalikan dari subsidi. Kalau tadi subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan pemerintah yang diberikan kepada rakyat, kalau pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, atau ketika kalian makan di restoran maka kalian akan membayar PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali kepada rakyat. Sekian pembahasan kita kali ini tentang redistribusi pendapatan di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan ya.